Anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang walkout ketika rapat itu menurut analisis netizen didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, dia tidak mengerti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, dia sedang menunjukkan kepada rakyat bahwa memang selama ini anggota DPRD itu kagak kerja. Kemudian yang ketiga, ini adalah karma daripada dia yang tidak pernah menghargai rakyat. Ketika dia merasa tersinggung, tidak dilibatkan oleh Deddy Mulyadi dan tidak dihargai, itu adalah karma daripada selama ini memang dia tidak menghargai rakyatnya. Begitu loh. Yuk kita akan bahas sama-sama ketiga poin ini. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan menjadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Ya, itu hak setiap orang, mau walkout mau tidak, kita tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Pak, wajib militer. Mohon maaf ya, hari ini saya harus posting sampai dengan 3 video karena saya gregetan banget gitu loh. Ya kan? Ini perlu saya luruskan begitu loh, biar kalian tuh cerdas lah ya, paham gitu loh. Gak ngasal gitu loh. Aduh, bener-bener ya gregetan ya, gemes. Oke, kita masuk ya kepada pembahasan. Yang pertama, kenapa sih Bang ini dibilang karma? Begini loh, dia kan walkout itu dikarenakan salah satu pidato Deddy Mulyadi yang mengatakan dia gak usah pakai DPRD-DPRD-an untuk menjalankan tugas operasionalnya begitu loh, karena ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, gak selesai kerjaannya. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Nah kan begitu tuh ya kan. Nah ini kan dia merasa tidak dihargai, tidak dilibatkan oleh Deddy Mulyadi. Itu adalah karma. Karena memang selama ini ketika dia membuat satu kebijakan, satu peraturan tidak pernah melibatkan rakyat. Bagaimana bentuk melibatkan rakyat itu? Ya terjun ke lapangan, terjun ke bawah, begitu loh. Sehingga peraturan yang dibuat, kebijakan yang dibuat itu berdasarkan pada sesuatu hal yang real, langsung dari rakyat. Begitu loh ya. Nah, misalkan dia ingin membuat satu peraturan tentang penanganan bencana banjir, dia kan turun ke lapangan. Oh, dari masyarakat tuh keluhannya ini. Dia turun, dia bersihin sampahnya, dia tahu gitu loh, pegang itu sampahnya, nggak cuma jalan-jalan pakai sepatu, pakai baju bersih, sehingga tahu betul gitu loh, secara psikologis kena. Sehingga kan akhirnya ketika dia nanti di rapat nih di gedung DPR, ya kan, itu hasil daripada dia tadi gitu loh, megang-megang sampah, terjun ke lapangan begitu loh, merasakan banjir begitu loh. Sehingga benar-benar peraturan ini hasil daripada yang real, yang nyata di lapangan. Tapi selama ini dia tidak pernah melibatkan rakyat. Tiba-tiba dia bikin peraturan, ya kan, dari hasil rapat bersama, bisikan kanan kiri. Siapa yang bisikan kanan kiri? Para pengusaha. Apakah ada bisikan dari tukang sampah? Apakah ada bisikan dari petani? Apakah ada bisikan dari pemulung? Tidak ada, begitu loh. Itu dia selama ini tidak pernah melibatkan rakyat. Nah itu rasain sama lu, begitu loh. Gak enak kan ketika lu tidak dihargai oleh gubernur, gimana perasaan lu gitu loh, ya kan. Rakyat apalagi, lu gak pernah libatin rakyat, sakit hati banget bos, sakit, ya kan. Nah, rasain tuh, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, itu memang sedang menunjukkan dia tidak pernah kerja. Selama ini kan rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat yang dilihat tuh kerjanya Deddy Mulyadi. Akhirnya dia iri gitu loh. Gua juga dong sorot, gua juga kerja nih gitu loh. Karena nggak disorot-sorot, bikinlah itu biar kelihatan begitu loh, ya kan? Ini gua lagi kerja nih, ya kan? Akhirnya kelihatan tuh, tapi sayang, ya kan? Yang dilihat sama masyarakat bukan kerjanya, malah kekonyolannya. Itu kan maunya nih, mungkin kalau sama-sama simpatisan PDIP nih, ataupun yang milih dia kemarin tuh, ya mungkin bilang, keren juga nih orang kerja nih, kan begitu. Nah, ya kan? Ya sebenarnya itu tujuannya, bukan rakyat. Alah, gak percaya gua lu ngomong rakyat lu, ya kan? Yang kedua. Oke, sekarang yang selanjutnya yang ketiga, masuk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Nah, sebenarnya mana sih keputusan gubernur, ya kan, tindakan gubernur yang harus dirapatkan dengan DPR dan mana yang boleh tidak harus dirapatkan gitu loh. Nah, kita menggunakan dasar undang-undang lah ya, biar enak, biar kita kuat nih argumennya dengan dia gitu loh. Meskipun kita rakyat biasa tapi kita tahu dasarnya begitu loh. Yuk kita baca. 1. Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2014 pasal 65 bunyinya begini nih. Gubernur dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan pertimbangan DPRD. Nah, ini garis bawahi sama kalian nih. Tetapi tidak selalu berarti setiap keputusan melalui rapat kerja. Garis bawah itu salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 23 ayat tahun 2014 gitu loh. Di sini ada pasal-pasal kelanjutannya, kalian baca. Nah, gitu loh ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita masuk nih. Yang harus lewat rapat itu apa sih Bang? Keputusan gubernur, tindakan gubernur yang harus lewat rapat itu apa? Nah, ayo kita sama-sama baca lagi. Keputusan yang memerlukan pembahasan dengan DPRD adalah kebijakan strategis. Nah, contohnya perencanaan pembangunan jangka menengah RPG, MD ataupun APBD, anggaran pembelanjaan daerah, itu memang harus dirapatkan dengan DPRD. Kemudian yang harus juga dirapatkan nih, pembentukan atau perubahan peraturan daerah. Mau dibentuk, mau dibikin atau mau dirubah peraturan yang udah ada. Itu wajib dengan rapat dengan DPRD. Kemudian pengangkatan atau pemberhentian pejabat gitu loh ya. Paham ya, ada berapa poin tuh. Nah, keputusan yang tidak harus lewat rapat nih, keputusan operasional yang tidak perlu rapat dengan DPRD apa aja? 1. Kebijakan teknis dan operasional gitu loh, yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi seperti bongkar, ya itu tuh namanya teknis, itu namanya operasional gitu. Tidak ada kaitannya dengan poin yang tadi yang harus dengan rapat ya. Yang poin yang pertama. Selanjutnya, penanganan darurat seperti bencana, wabah penyakit, banjir itu bencana. Deddy Mulyadi kemarin dalam statement yang tidak perlukan DPR itu penanganan banjir, sampah itu yang menyebabkan banjir. Itu nggak perlu pakai rapat-rapat segala, langsung tindakan. Begitu loh ya. Selanjutnya, pelaksanaan program yang telah disetujui APBD dan Perda. Nah, kayak kemarin tuh Deddy Mulyadi menjalankan penggusuran, membersihkan bangunan-bangunan liar Sikani, itu sudah ada, Perdanya sudah ada, APBD-nya sudah ada, nggak perlu rapat-rapat lagi. Begitu loh ya. Nah, sampai sini nih. Jadi kalian paham ya, mana yang harus rapat, mana yang harus enggak. Kalau sifatnya itu operasional, itu nggak perlu rapat, sikat aja, karena kalau rapat kelamaan. Contoh, misalkan itu kemarin waktu gusur rumahnya si Aura, siapa tahu itu bapaknya si Aura itu kemarin milih PDIP atau mungkin anggota PDIP. Nah, sebelum digusur rapat dulu nih. Misalkan, lah bapaknya si Aura nggak setuju, DPRD dari PDI nggak setuju. Akhirnya
ditunda lagi rapatnya, bukan sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan. Lah keburu banjir begitu loh. Jadi nggak selesai-selesai. Makanya kalau yang sifatnya operasional, laksanakan aja begitu loh ya. Gimana sih? Mudah-mudahan dengan konten ini kalian menjadi melek hukum, ngerti hukum ya kan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.